Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini aku pengen ngejelasin materi kelas 12 ini tentang metabolisme. Ya, jadi kita tahu dulu pengertian dari metabolisme adalah segala proses yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Oke, baik hewan, tumbuhan, maupun kita sendiri manusia gitu kan. Nah, metabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu ada katabolisme dan juga ada anabolisme. Nah, ini nih biasanya yang harus kita benar-benar pahamin konsep awalnya. Kalau katabolisme adalah proses pembongkaran senyawa atau molekul. Oke. Menjadi lebih dari senyawa atau molekul yang lebih besar atau molekul yang lebih besar gitu kan, menjadi molekul yang lebih kecil. Namanya juga pembongkaran ya. Nah, kalau anabolisme kebalikannya, kalau dia adalah proses pembentukan senyawa atau molekul dari senyawa atau molekul yang lebih kecil menjadi molekul yang lebih besar. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, di sini ada gambar, kita bisa pahami dulu. Nah, kalau yang anabolisme adalah proses pembentukan kan? Nah, pembentukan senyawa atau molekul. Nah, awalnya anabolisme dia itu cuma molekul kecil gitu kan, senyawa atau molekul kecil gitulah. Nah, kalau di anabolisme kita perlu tahu bahwa dia memerlukan energi untuk bisa menjadi atau membentuk molekul yang lebih besar nih kan, udah gandengan nih, udah banyak. Nah, kemudian kalau yang di katabolisme pembongkaran kan, pembongkaran, oke. Bongkar. Nah, kalau pembongkaran kebalikannya dari molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, kalau yang di katabolisme dia menghasilkan energi. Nah, energinya dalam bentuk apa? Energinya dalam bentuk ATP. Kalau ada yang masih ingat teman-teman, ATP itu adalah apa tuh? Adenosine triphosphate. Ada 3 fosfat kan? Tri. Nah, oke, selanjutnya kita next ke contoh. Oke, contoh. Contoh dari katabolisme. Nah, contoh dari katabolisme adalah proses respirasi. Nah, kalau yang anabolisme, contohnya adalah proses fotosintesis. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, di proses respirasi ini, respirasi biasanya apa ya? Kalau pada manusia pernapasan ya. Pernapasan mengambil O2, mengeluarkan CO2. Nah, oke. Respirasi juga ada respirasi yang terjadi di sel sih ya. Oke, next aja deh. Respirasi itu dibagi menjadi dua. Ada respirasi aerob dan respirasi anaerob.
anaerob. Nah, pastinya ada bedanya nih. Kalau aerob, dia membutuhkan apa tuh? Membutuhkan O2. Kalau anaerob, sebaliknya, dia tidak membutuhkan O2 atau oksigen. Nah, misalnya gini, contohnya adalah respirasi, gitu kan. Kita jabarkan aja yang respirasi aerob, gitu kan. Yang respirasi aerob. Nah, misalnya gini, kan pembongkaran kan, dia dari molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil, bahkan dia menghasilkan energi. Contohnya adalah respirasi. Respirasi itu prosesnya kan dari C6H12O6 ditambah O2, O2 ya, menghasilkan H2O ditambah CO2 tambah ATP. Nah, kalau sorry. Kalau reaksinya kan kayak gini kan. Nah, kalau C6H12O6 itu adalah apa? Glukosa. Kan? Glukosa. Nah, glukosa ini kan termasuk molekul yang besar gitu kan. Glukosa itu kita bisa dapat kalau pada manusia dari mana? Dari makanan, asupan makanan gitu kan. Oke. C6H12O6 ditambah O2. Nah, pertanyaannya O2 ini dari mana gitu kan? Dari sistem pernapasan. Lah, kok sistem pernapasan sih? Jadi setiap sistem yang ada di dalam tubuh kita, baik respirasi, baik sistem pencernaan, baik sistem apa lagi ya? Sistem koordinasi, saraf ya, banyak banget lah. Pokoknya mereka itu saling bekerja sama gitu, nggak bisa kerja satu-satu gitu. Jadi kalau kita mau jabarin antara sistem yang satu hubungannya dengan sistem yang lainnya, itu pasti ada, banyak banget gitu. Nah, yang penting tahu aja tuh dari mana O2. Nah, pas dipecahin, nah ini kan molekul besar terus dipecahin, bakalan jadi molekul yang lebih kecil gitu kan. Nah, ini H2O berarti apa tuh? Air. CO2 apa? Karbon dioksida kan. Nah, sama hasil sampingannya, bukan hasil sampingan sih, hasil lainnya juga ATP gitu kan. ATP itu apa? Adenosin trifosfat gitu kan. Nah, ini nantinya yang akan digunakan untuk beraktivitas gitu. Oke, next apa lagi ya? Kalau yang di anabolisme deh. Anabolisme kan fotosintesis gitu kan. Fotosintesis. Fotosintesis dia dimulai dari H2O, ya kan? H2O yang ada di, misalnya fotosintesis apa? Tumbuhan kan? Tumbuhan. Manusia enggak ya? Oke. Dari H2O ditambah CO2 yang ada di udara. Kita udah tahu ya dari SD sampai sekarang kita juga belajar fotosintesis gitu. Nah, dibantu sama cahaya. Nah, sama berperan juga klorofil. Ya, apa itu klorofil? Jabarin di sini dikit aja. Klorofil adalah zat hijau daun. Beda sama kloroplas ya. Kalau kloroplas itu tempatnya klorofil gitu. Jangan sampai kebalik gitu. Oke. Kemudian akan menghasilkan C6H12O6 tambah O2. Nah, ini nih. Tadi kan ini proses pembentukan kan. Ini dari molekul yang sederhana, cuman H2O dengan CO2. Nah, kemudian direaksikan nih, dibantu sama cahaya dan juga klorofil. Nah, kalau di sini nih, kita flashback di sini. Nah, pengertian anabolisme nih, kalau digambar, dia ada gambar energi kan, terus ada gambar molekul kecil, kemudian jadi molekul besar. Nah, energi kalau yang di fotosintesis ini, energinya adalah energi cahaya nih, kan. Makanya dia butuh energi supaya dia terbentuk molekul yang lebih besar. Molekul yang lebih besar apa? Glukosa ini. Nah, glukosa itu buat apa sih? Glukosa itu buat pembentukan ATP gitu. Nah, kita bahas dulu deh ini dikit. Saya ini tumbuhan kan. Oke.
tumbuhan. Ini cabangnya. Di akar. Oke. Nah, misalnya ini adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan itu kan menerima cahaya matahari kan? Misalnya ini cahaya matahari nih. Cahaya. Nah, H2O-nya dari mana? H2O-nya dari tanah gitu airnya kan. Jadi serap. Nah, kemudian terjadi fotosintesis kan? Fotosintesis di daun klorofil plas itu kan. Nah, setelah itu hasil dari fotosintesis apa? Hasil dari fotosintesis ini nih. C6H12O6 kan? Nah, dan juga O2 sih, dan juga oksigen yang kita hirup setiap hari itu dari hasil fotosintesis tumbuhan juga. Nah, C6H12O6 ini yang nantinya akan digunakan untuk aktivitas tumbuhan, nantinya akan digunakan gitu kan, baik untuk tumbuh ataupun untuk apa ya, banyak aktivitas yang dilakukan oleh si tumbuhan itu sendiri gitu. Nah, hasil fotosintesis bakalan diedarkan ke seluruh tubuh gitu, seluruh tubuh tumbuhan ini nih udah ada. Kan fotosintesisnya di daun nih. Nah, setelah udah jadi ini, dia bakalan ngedarin ke seluruh tubuh baik di akar, batang, daun gitu kan. Biasanya kalau kalau tumbuhan berumbi paling banyak disimpan di sini, di umbinya. Kalau yang berumbi gitu. Kayak singkong. Nah, pertanyaannya, setelah dapat C6H12O6 dan udah diedarin sama apa ya? Flum ya? Nah, flum kan yang tugasnya ngedarin hasil fotosintesis. Nah, setelah dia udah diedarin, kemudian semua udah dapat nih asupan stok C6H12O6, stok glukosanya. Maka, ketika tumbuhan ini membutuhkan C6H12O6 atau membutuhkan glukosa untuk dia tumbuh, nah, barulah C6H12 ini bakalan dibongkar gitu. Dibongkar untuk apa? Untuk menghasilkan ATP. Karena kalau C6H12O6 aja dia nggak bisa langsung digunakan untuk beraktivitas gitu. Ibaratnya kalau glukosanya itu stok makanannya gitu loh. Jadi kalau mau digunakan, mau dimakan ya harus dimasak dulu supaya dia terbentuk ATP gitu. Itu ibarat ya. Oke. Jadi ketika dia udah punya stok C6H12O6 di seluruh tumbuh-tumbuhan dan kemudian dia memerlukannya untuk tumbuh, kemudian untuk beraktivitas, maka dia akan melakukan proses katabolisme. Jadi kayak gini prosesnya. Nah, kalau pada manusia kita kan nggak perlu membentuk C6H12O6 sendiri kan. Jadi glukosa yang ada, yang kita dapat itu dari makanan, dari nasi, jagung, ya karbohidrat ya kayak gitulah pokoknya. Jadi kita kan nggak bisa melakukan fotosintesis gitu kan, yang bisa fotosintesis kan cuma tumbuhan. Gitu. Oke, mungkin itu dulu. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Thank you. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini aku pengen ngejelasin materi kelas 12 ini tentang metabolisme. Ya, jadi kita tahu dulu pengertian dari metabolisme adalah segala proses yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Oke, baik hewan, tumbuhan maupun kita sendiri manusia gitu kan. Nah, metabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu ada katabolisme dan juga ada anabolisme. Nah,
Ini nih, biasanya, yang harus kita benar-benar pahamin, konsep awalnya. Kalau katabolisme adalah proses, pembongkaran senyawa atau molekul. Oke. Menjadi lebih dari senyawa atau molekul yang lebih besar atau molekul yang lebih besar gitu kan, menjadi molekul yang lebih kecil. Namanya juga pembongkaran ya. Nah, kalau anabolisme kebalikannya, kalau dia adalah proses pembentukan senyawa atau molekul dari senyawa atau molekul yang lebih kecil menjadi molekul yang lebih besar. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, di sini ada gambar, kita bisa pahami dulu. Nah, kalau yang anabolisme adalah proses pembentukan kan? Nah, pembentukan senyawa atau molekul. Nah, awalnya anabolisme dia itu cuma molekul kecil gitu kan, senyawa atau molekul kecil gitulah. Nah, kalau di anabolisme kita perlu tahu bahwa dia memerlukan energi untuk bisa menjadi atau membentuk molekul yang lebih besar nih kan, udah gandengan nih, udah banyak. Nah, kemudian kalau yang di katabolisme pembongkaran kan, pembongkaran, oke. Bongkar. Nah, kalau pembongkaran kebalikannya dari molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, kalau yang di katabolisme dia menghasilkan energi. Nah, energinya dalam bentuk apa? Energinya dalam bentuk ATP. Kalau ada yang masih ingat teman-teman, ATP itu adalah apa tuh? Adenosine triphosphate. Ada 3 fosfat kan? Tri. Nah, oke, selanjutnya kita next ke contoh. Oke, contoh. Contoh dari katabolisme. Nah, contoh dari katabolisme adalah proses respirasi. Nah, kalau yang anabolisme, contohnya adalah proses fotosintesis. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, di proses respirasi ini, respirasi biasanya apa ya? Kalau pada manusia pernapasan ya. Pernapasan mengambil O2, mengeluarkan CO2. Nah, oke. Respirasi juga ada respirasi yang terjadi di sel sih ya. Oke, next aja deh. Respirasi itu dibagi menjadi 2. Ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, pastinya ada bedanya nih. Kalau aerob dia membutuhkan apa tuh? Membutuhkan O2. Kalau anaerob sebaliknya, dia tidak membutuhkan O2 atau oksigen. Nah, misalnya gini, contohnya adalah respirasi gitu kan. Kita jabarkan aja yang respirasi aerob gitu kan. Ya, respirasi aerob. Nah, misalnya gini, kan pembongkaran kan, dia dari molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil, bahkan dia menghasilkan energi. Contohnya adalah respirasi. Respirasi itu prosesnya kan dari C6H12O6 ditambah O2, O2 ya, menghasilkan H2O ditambah CO2 tambah ATP. Nah, kalau Kalau reaksinya kan kayak gini kan. Nah, kalau C6H12O6 itu adalah apa?
glukosa kan, glukosa. Nah, glukosa ini kan termasuk molekul yang besar gitu kan. Glukosa itu kita bisa dapat kalau pada manusia dari mana? Dari makanan, asupan makanan gitu kan. Oke, C6H12O6 ditambah O2. Nah, pertanyaannya O2 ini dari mana gitu kan? Dari sistem pernapasan. Nah, lah, kok sistem pernapasan sih? Jadi setiap sistem yang ada di dalam tubuh kita, baik respirasi, baik sistem pencernaan, baik sistem apa lagi ya? Sistem koordinasi, saraf ya, banyak banget lah. Pokoknya mereka itu saling bekerja sama gitu, nggak bisa kerja satu-satu gitu. Jadi kalau kita mau jabarin antara sistem yang satu hubungannya dengan sistem yang lainnya, itu pasti ada, banyak banget gitu. Nah, yang penting tahu aja tuh dari mana O2. Nah, pas dipecahin, nah ini kan molekul besar terus dipecahin, bakalan jadi molekul yang lebih kecil gitu kan. Nah, ini H2O berarti apa tuh? Air. CO2 apa, karbon dioksida kan. Nah, sama hasil sampingannya, bukan hasil sampingan sih, hasil lainnya juga ATP gitu kan. ATP itu apa? Adenosin trifosfat gitu kan. Nah, ini nantinya yang akan digunakan untuk beraktivitas gitu. Oke, next apa lagi ya? Kalau yang di anabolisme deh. Anabolisme kan fotosintesis gitu kan. Fotosintesis. Fotosintesis dia dimulai dari H2O, ya kan? H2O yang ada di, misalnya fotosintesis apa? Tumbuhan kan? Tumbuhan. Manusia enggak ya? Oke. Dari H2O ditambah CO2 yang ada di udara. Kita udah tahu ya dari SD sampai sekarang kita juga belajar fotosintesis gitu. Nah, dibantu sama cahaya. Nah, sama berperan juga klorofil. Ya, apa itu klorofil? Jabarin di sini dikit aja. Klorofil adalah zat hijau daun. Beda sama kloroplas ya. Kalau kloroplas itu tempatnya klorofil gitu. Jangan sampai kebalik gitu. Oke. Kemudian akan menghasilkan C6H12O6 tambah O2. Nah, ini nih. Tadi kan ini proses pembentukan kan. Ini dari molekul yang sederhana, cuman H2O dengan CO2. Nah, kemudian direaksikan nih, dibantu sama cahaya dan juga klorofil. Nah, kalau di sini nih kita flashback di sini. Pengertian anabolisme nih, kalau digambar, dia ada gambar energi kan, terus ada gambar molekul kecil, kemudian jadi molekul besar. Nah, energi kalau yang di fotosintesis ini, energinya adalah energi cahaya nih, kan. Makanya dia butuh energi supaya dia terbentuk molekul yang lebih besar. Molekul yang lebih besar apa? Glukosa ini. Nah, glukosa itu buat apa sih? Glukosa itu buat pembentukan ATP gitu. Nah, kita bahas dulu deh ini dikit. Misalnya ini tumbuhan kan. Oke, tumbuhan. Ini cabangnya. Ini akar. Oke. Nah, misalnya ini adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan itu kan menerima cahaya matahari kan. Misalnya ini cahaya matahari ini. Cahaya. Nah, H2O-nya dari mana? H2O-nya dari tanah gitu, airnya kan. Dia diserap. Nah, kemudian terjadi fotosintesis kan. Fotosintesis di daun, klorofil, plas gitu kan. Nah, setelah itu hasil dari fotosintesis apa? Hasil dari fotosintesis ini nih, C6H12O6 kan? Nah, dan juga O2 sih, dan juga oksigen yang kita hirup setiap hari itu dari hasil fotosintesis tumbuhan juga. Nah, C6H12O6 ini
yang nantinya akan digunakan untuk aktivitas tumbuhan, nantinya akan, digunakan gitu kan, baik untuk tumbuh ataupun, untuk apa ya, banyak aktivitas yang dilakukan oleh si tumbuhan itu sendiri gitu. Nah, hasil fotosintesis bakalan diedarkan ke seluruh seluruh tubuh gitu, seluruh tubuh tumbuhan ini nih udah ada kan fotosintesisnya di daun nih. Nah, setelah udah jadi nih, dia bakalan ngedarin ke seluruh tubuh baik di akar, batang, daun gitu kan. Biasanya kalau tumbuhan berumbi paling banyak disimpan di sini, di umbinya, kalau yang berumbi gitu, kayak singkong. Nah, pertanyaannya, setelah dapat C6H12O6 dan udah diedarin sama apa ya, flum ya? Nah, flum kan yang tugasnya ngedarin hasil fotosintesis. Nah, setelah dia udah diedarin, kemudian semua udah dapet nih asupan, stok C6H12O6, stok glukosanya, maka ketika tumbuhan ini membutuhkan C6H12O6 atau membutuhkan glukosa untuk dia tumbuh, nah barulah C6H12 ini bakalan dibongkar gitu. Dibongkar untuk apa? Untuk menghasilkan ATP. Karena kalau C6H12O6 aja dia nggak bisa langsung digunakan untuk beraktivitas gitu. Ibaratnya kalau, glukosanya itu stok makanannya gitu loh. Jadi kalau mau mau digunakan, mau dimakan, ya harus dimasak dulu supaya dia terbentuk ATP gitu. Itu ibarat ya. Oke, jadi ketika dia udah punya stok C6H12O6 di seluruh, tumbuh-tumbuhan dan kemudian dia memerlukannya untuk tumbuh, kemudian untuk beraktivitas, maka dia akan melakukan proses katabolisme. Jadi kayak gini prosesnya. Nah, kalau pada manusia kita kan nggak perlu membentuk C6H12O6 sendiri kan. Jadi glukosa yang ada, yang kita dapat, itu dari makanan, dari nasi, jagung, ya karbohidrat ya kayak gitulah pokoknya. Jadi kita kan nggak bisa melakukan fotosintesis gitu kan, yang bisa fotosintesis kan cuma tumbuhan gitu. Oke, mungkin itu dulu. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Thank you.